Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi ya dengan Bapak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Langsung saja ya. Di dalam penjumlahan bilangan bulat ada 3 catatan atau 3 sifat. Yang pertama, apabila sejenis. Sejenis yaitu positif ketemu dengan positif ataupun negatif ketemu dengan negatif, maka dijumlahkan. Kemudian yang kedua, tidak sejenis. Tidak sejenis apabila positif ketemu dengan negatif ataupun kebalikannya, negatif ketemu dengan positif, maka dikurangkan. Nomor 3, tanda mengikuti bilangan yang besar. Langsung ke contohnya saja ya anak-anak. Contoh. Di sini Pak Guru langsung memberikan 4 contoh. Kita lihat yang nomor 1. 4 ditambah 10. Kita lihat 4 yaitu bilangan ya positif. Kemudian 10 yaitu bilangan ya positif. Maka positif ketemu dengan positif. Namanya sejenis. Kalau sejenis dijumlahkan. Jadi 4 ditambah 10. Perlu diketahui ya anak-anak, apabila positif ketemu dengan positif, jawabannya pasti positif. Jadi 4 ditambah 10 pasti jawabannya positif 14. Kemudian nomor 2, negatif 7 ditambah 5. Kita lihat negatif 7 yaitu bilangan negatif, 5 yaitu bilangan positif. Jadi negatif ketemu dengan positif pasti tidak sejenis, maka dikurangkan. Jadi 7 dikurang 5. Kemudian setelah mengetahui itu, anak-anak harus ke sifat nomor 3. Tanda mengikuti bilangan yang besar. Nomor 2, tanda yang paling besar yaitu negatif 7. Tandanya negatif. Jadi jawabannya pasti negatif. 7 kurangi 5. Jawabannya pasti negatif 2. Nah, sekarang nomor 3. Negatif 15 ditambah negatif 5. Negatif 15 yaitu bilangan iya negatif. Kemudian negatif 5 yaitu bilangan ya bilangan negatif juga ya. Negatif ketemu dengan negatif, maka sejenis. Apabila sejenis dijumlahkan. Perlu diketahui anak-anak, apabila negatif ditambah negatif, pasti jawabannya negatif. Maka negatif 15 ditambah negatif 5, jawabannya pasti negatif 20 ya di sini. Oke, sekarang contoh yang nomor 4. 16 ditambah negatif 4. 16 yaitu bilangan iya positif. Kemudian negatif 4 yaitu bilangan iya negatif ya. Jadi positif ketemu dengan negatif. Tidak sejenis, maka dikurangkan. Jadi 16 dikurang 4. Nah, perlu diketahui anak-anak, kita kembali ke sifat nomor 3. Tanda mengikuti bilangan yang besar. Di nomor 4, bilangan yang besar yaitu 16 atau positif 16. Maka pasti jawabannya positif. 16 dikurang 4 yaitu 12. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Di sini Pak Guru sudah mempunyai 3 catatan atau 3 sifat ya. Langsung saja yang nomor 1. Dirubah menjadi penjumlahan. Maksudnya yang semula soalnya pengurangan nanti dirubah menjadi penjumlahan. Yang nomor 2, bilangan yang belakang diubah menjadi lawannya. Maksudnya di sini di dalam soal kita lihat angka yang terletak di paling pojok belakang atau di pojok kanan
Misalkan di soal contohnya 2 atau positif 2 dirubah menjadi lawannya, tentu menjadi negatif 2. Dan sebaliknya, misalkan di soal negatif 2 nanti dirubah menjadi lawannya, tentu menjadi positif 2. Kemudian nomor 3, kembali ke aturan penjumlahan. Langsung saja ya kita ke contohnya. Di sini Pak Guru juga sudah membuat 4 contoh ya. Kita lihat contoh yang nomor 1. 10 dikurang 3. Nah, kita lihat sifat nomor 1 tadi dirubah menjadi penjumlahan. Nah, seperti ini ya. 10 tetap ditulis 10, kemudian pengurangan dirubah menjadi penjumlahan. Kemudian di situ ada positif 3 ke sifat nomor 2 menjadi lawannya. Positif 3 tentu lawannya yaitu negatif 3. Kemudian kembali ke sifat nomor 3. Kita harus kembali ke aturan penjumlahan. Jadi kita lihat di sini 10 ditambah negatif 3. 10 yaitu positif, negatif 3 yaitu negatif, maka dia tidak sejenis. Apabila tidak sejenis maka dikurangkan. Jadi 10 dikurang 3 yaitu 7. Kenapa jawabannya positif 7? Karena kita harus mengikuti bilangan yang besar. Di situ bilangan yang besar yaitu positif 10, maka jawabannya tentu positif 7. Sekarang yang nomor 2. Negatif 7 dikurang negatif 5. Nah, seperti ini ya. Negatif 7 tetap ditulis negatif 7. Pengurangan menjadi penjumlahan. Kemudian di dalam kurung situ ada negatif 5. Negatif 5 dirubah menjadi lawannya, maka tentu menjadi positif 5. Kemudian kita lihat negatif 7 ditambah 5. Negatif ketemu dengan positif, tentu tidak sejenis. Maka tidak sejenis harus dikurangkan. 7 dikurang 5. Jawabannya negatif 2. Kenapa negatif? Karena di situ negatif 7 dan 5 besar negatif 7. Tentu jawabannya negatif. Seperti sifat nomor 3 ini, tanda mengikuti bilangan yang besar. Kita lanjut yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini ya. 12 dikurang 20. 12 tetap, kemudian pengurangan menjadi penjumlahan. Kemudian di situ ada 20. 20 itu positif. Harus dirubah menjadi lawannya. Lawannya positif 20 tentu menjadi negatif 20. 12 yaitu bilangan positif, negatif 20 yaitu bilangan negatif. Positif ketemu dengan negatif tentu tidak sejenis. Karena tidak sejenis maka dikurangkan. 12 dikurang 20 atau kenapa jawabannya negatif 8, Pak? Nah, karena 12 itu positif, negatif 20 itu negatif. Negatif dan positif besar negatif, karena negatif 20 lebih besar, maka jawabannya tentu negatif. Kemudian nomor 4. Negatif 16 dikurang positif 5. Nah, seperti ini. Negatif 16 tetap, pengurangan menjadi penjumlahan, kemudian positif 5 dirubah menjadi lawannya, tentu menjadi negatif 5. Kita lihat negatif 16 ketemu dengan negatif 5. Negatif ketemu dengan negatif, maka sejenis. Apabila sejenis dijumlahkan. Pak Guru kemarin sudah memberitahu apabila bilangan negatif
ditambah bilangan negatif, pasti jawabannya bilangan negatif. 16 ditambah 5 tentu 21, tapi jangan sampai lupa di situ ada negatifnya ya. Semangat belajarnya. Semoga video ini bisa membantu ya anak-anak. Selamat pagi.